Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi laporan keuangan. Penyampaian materi ini ditujukan untuk pemenuhan tugas penilaian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Triwidiastuti Ningsih MAK. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arum Rafitasari dengan nomor NIM 2105046009. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, ekuitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Fungsi dari laporan keuangan menyediakan informasi yang dipercaya menyangkut posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas, dan juga menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan ekuitas pemilik, 3. neraca, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Laporan laba rugi berisi pendapatan, beban usaha, laba atau rugi usaha. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan dalam jangka kegiatan usaha normal. Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam usaha normal dan bermanfaat selama satu periode tertentu. Beban usaha terdiri dari berbagai beban yang berbeda. Beban usaha terdiri dari beban gaji, beban transportasi, beban listrik, beban telepon, dan lain sebagainya. Kemudian, laba atau rugi usaha adalah selisih antara pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut. Jika selisihnya positif, maka perusahaan mengalami laba usaha. Jika selisihnya negatif, maka perusahaan menghasilkan rugi pada periode tersebut. 2. Laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik terdiri dari modal, laba atau rugi, dan prive, pengambilan pribadi atau pembayaran dividen. Modal atau ekuitas adalah aset yang ditanamkan pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya. Prive adalah pengambilan uang atau barang perusahaan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan. Dividen adalah bagian dari laba rugi yang diperoleh perusahaan dan dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Laporan yang ketiga yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan akun-akun real, yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk atau penerimaan kas dan arus keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan arus kas, aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok aktivitas utama, yaitu 1. Aktivitas operasi,
Aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk, sekaligus semua upaya untuk menjual produk tersebut. Aktivitas operasi dapat berupa penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber luar usaha, pembelian barang dagang, dan pembayaran beban. 2. Yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Contohnya pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham, dan sebagainya. Yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dan berbagai sumber. Contohnya adalah penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, dan pembayaran dividen, serta pelunasan utang jangka panjang. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Demikian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.